Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, setiap orang beriman pasti menginginkan, mengharapkan hidupnya mulia, baik mulia di dunia begitupun di akhirat nanti. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hidup mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak, baiklah kita harus tahu dulu definisi tentang mulia. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, bahwa arti mulia adalah tinggi derajat atau tinggi martabat, atau dengan kata lain terhormat. Setelah kita paham arti kata mulia, kita sebagai orang yang beriman harus mengetahui siapakah pemilik kemuliaan itu. Allah sebagai pencipta seluruh makhluk menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua kemuliaan itu adalah milik Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ya, artinya barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah bahwa semua kemuliaan itu adalah milik Allah. Setelah kita mengetahui bahwa semua kemuliaan adalah milik Allah, maka kita harus tahu bagaimana cara memperolehnya. Kembali Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kemuliaan tadi. Allah jelaskan di surat Al-A'raf ayat 176. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawa. Ya, artinya, dan sekiranya kalau kami menghendaki, pasti akan kami tinggikan derajat manusia dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi dia cenderung mencintai kehidupan dunia dan memeturutkan hawa nafsunya yang rendah. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan Allah, berdasarkan ayat tadi bahwa hidup adalah pilihan. Kalau kita memilih hidup mulia baik dunia dan akhirat, Allah jelaskan, yaitu dengan mengikuti ayat Al-Quran. Memang ini tidak mudah, karena untuk mengikuti perintah-perintah Allah maupun menjauhi larangannya, ini perlu ada
tantangan, halangan, dan rintangan. Tapi insya Allah kalau kita sering berlatih, belajar, ya, maka insya Allah akan membimbing kita untuk menuju jalan ke sana. Jadi berapa banyak bimbingan Allah atau petunjuk Allah dalam Al-Quran, sebagaimana sifat kasih sayangnya Allah, sampai-sampai Allah menyebutkan kalimat khusus untuk orang-orang beriman, ya, agar itu mulia, itu sampai ada 89 kali seruan khususnya bimbingan untuk orang-orang yang beriman. Kita ambil contoh yang pertama, agar kita hidup mulia dunia akhirat. Di antara 89 ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang pertama, misalnya kita disuruh, bahwa orang beriman disuruh wajib memiliki ilmu pengetahuan, sesuai yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, perintah Allah kepada orang beriman agar hidup ini adil, baik adil kepada diri sendiri, adil kepada ibu bapak, adil kepada kerabat, sesuai yang Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 135. Begitupun ada perintah untuk kemuliaan ini, orang-orang beriman diperintahkan untuk berkata jujur, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Yang selanjutnya, untuk mencapai kemuliaan tadi, orang-orang beriman diperintahkan untuk meneliti setiap kabar yang tersebar, jadi cross check, ya, ada benar tidaknya, ya, atau dengan istilahnya tabayun. Ini sangat perlu, ya, karena di zaman sekarang begitu banyak, ya, menyeruak berita-berita tentang hoax, ya. Jadi saya menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Yang selanjutnya, dalam rangka untuk kemuliaan dunia akhirat, Allah juga ingatkan kepada orang-orang beriman agar menjaga diri dan keluarganya dari sisaan api neraka. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Yang selanjutnya, orang-orang beriman juga diperintahkan oleh Allah agar berhati-hati dalam mendidik istri dan anak-anaknya, karena di antara mereka ada yang menjadi musuh, ya. Karena berapa banyak, ya, karena tidak berilmu, sehingga banyak orang tua atau suami membunuh istri, atau istri membunuh suami, ya, atau anak bahkan membunuh orang tuanya. Ini kembali karena mereka tidak berilmu, ya, dan tidak hati-hati dalam, ya, mendidik keluarga. Yang selanjutnya, orang beriman agar selalu bertobat nasuha, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Yang selanjutnya, dalam rangka untuk kemuliaan, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar sampai hidup akhir hayatnya atau meninggalnya tidaklah dalam keadaan muslim, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 102. Yang selanjutnya, dalam rangka kemuliaan, Allah perintahkan kepada orang beriman agar menolong agama Islam jika diganggu atau dirusak oleh agama lain. Ini kewajiban kita sebagai orang beriman. Allah jelaskan dalam surat Muhammad ayat 7. Itu diantara kemuliaan yang Allah perintahkan, ya, khusus sebagai orang beriman. Di samping ada perintah, juga ada larangan. Ini juga kembali dalam rangka kita hidupnya mulia dunia akhirat. Jadi bagi orang-orang beriman, Allah larang, ya, kita mengkhianati amanat. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 27. Begitupun bagi orang beriman dilarang untuk menghina
orang lain. Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Yang selanjutnya, orang-orang beriman dilarang untuk suudzon kepada orang lain, kecuali untuk jaga-jaga atau waspada. Ini Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, dalam rangka kita menjaga kemuliaan dunia akhirat terhadap orang-orang beriman, Allah melarang memakan dengan cara yang batil, atau yang tidak hak, dengan menipu dan mencuri atau korupsi. Dan Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29. Di samping dengan cara yang batil tadi, Allah juga melarang terhadap orang beriman memakan riba. Allah jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130. Nah, selanjutnya kembali dalam rangka menjaga hidup mulia, Allah melarang kepada orang-orang beriman itu untuk murtad. Barangkali di antara itulah yang perlu kita jaga, kita fahami, dan pada giliran untuk kita praktekkan bersama, sehingga insya Allah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu bisa hidupnya di dunia mulia, ya. Karena sesuai hadis yang pertemuan sebelumnya Bapak sampaikan, sesuai dalam hadis riwayat Ahmad, ya, orang yang mengamalkan Al-Quran dia akan dinaungi oleh para malaikat selama di dunia. Terus rahmat Allah akan dicurahkan dan akan diturunkan ketentraman hati dan jiwanya. Adapun nanti di akhirat, kemuliaan yang tidak tertandingi, kenikmatannya adalah surga. Karena orang yang mengamal Al-Quran ini termasuk orang yang dirindukan surga, sesuai sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, yang artinya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang bertilawah Al-Quran, artinya orang yang membaca, memperdalami, dan mengamal Al-Quran. Itulah diantara yang menjadikan seorang beriman itu akan mulia hidup dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Bila itu gue hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.